Makanya saya tuh pernah suatu saat berpikir, kenapa ada hadis orang miskin tuh masuk surga lebih dulu 500 tahun ketimbang orang kaya. Dulu saya janggal. Ternyata kalau orang miskin tuh komunitasnya itu utang beras, jadi urusan nyawa. Jadi saya mohon yang di forum-forum terhormat kayak ini juga mengapresiasi mungkin beberapa saudara kita di pedalaman Papua bikin jembatan darurat, di pedalaman Sumatera Aceh bikin apa yang memang mendesak. Sehingga yang namanya fardu ain itu penting sekali. Begini, jadi semuanya tamu yang saya hormati, ngaji ini ngaji bener-bener ngaji, bikin nervous narasumbernya. Begini, ini mungkin ada Pak TGB, ada Pak Lukman kemarin ketemu saya di Jakarta. Orang tuh kalau ingin pinter, ini anak-anak di BPAI ini, syaratnya itu kalau ngajar itu gurunya ikut, muridnya ya ikut. Jadi saya Zakaria Al-Ansori itu dulu gak pinter-pinter banget, gak pinter-pinter banget, sampai dapat gelar Syekhul Islam. Karena dia itu trauma, gurunya itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kerennya minta ampun. Kalau melihat santri goblok itu marah betul. Kalau sekarang punya santri goblok kadang seneng karena gak nyanyi kiainya. Itu kalau ada anak UII dapat gelar apa di Harvard yang bingung, Pak Rektor, saya aja ada sampai kayak gitu. Punya murid itu pinter sekali, namanya Ibnu Hajar Al-Haythami. Makanya kata saya Zakaria ini, saya kalau mau ngaji ya bingung karena guru saya itu kerennya minta ampun. Kalau mau ngajar ya bingung karena murid saya ini pinter, ditipu gak bisa. Ternyata itu bikin pinter. Ya saya sekarang di sini mau ngomong seenaknya itu ada Prof Kures, ada Dr. TGB itu kan kayak tukang koreksi, jadi repot nanti kalau salah. Terus yang ngaji-ngaji di sini itu juga lebih pinter lagi. Pokoknya mintanya itu masuk surga lewat arahnya Gus Pak. Bikin arahan masuk surga itu kan ya tidak gampang. Tapi saya pastikan delalah Nabi hanya ngendikan mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Saya sering komplain ya sama beberapa orang-orang soleh. Saya komplain betul, bukan komplain nanti komplain betul. Dia itu ngijazahi saya wiridan la ilaha illallah panjang terus ruwet. Terus saya nggak hafal-hafal, saya dimarahin. Gus, kamu itu cerdas kalau ini kok udah hafal-hafal. Memang saya sengaja tidak saya hafalkan gitu. Yang ada tambahan-tambahannya itu Pak Kures. Banyak tanya. Kenapa? Nanti ke rumah saya, nanti tak kasih tahu. Tak kasih tahu itu si orang soleh ini nangis tobat. Padahal soleh loh. Tapi dia hanya soleh perilaku, tidak soleh secara keilmuan. Jadi juga harus tobat dia. Saya cerita. Di antara perlawanan ahli hadis adalah kalau hadis itu ditambahin, misalnya gini, mangqala la ilaha illallah mi'ata marrah dakhalal jannah. Jika kalau bapak kamu meninggal baru baca la ilaha 50 kali, wah sayang tidak